Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wiraraja Yusril dengan NIM 20231010311. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak asasi manusia, warga negara, dan juga penduduk negara. Ketiga konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan bernegara. Hak asasi manusia menjadi dasar perlindungan terhadap setiap individu, sedangkan warga negara dan penduduk merupakan subjek yang hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan serta hubungan di antara ketiga konsep tersebut. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kebangsaan, maupun status sosial. Karena bersifat kodrat, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Di Indonesia, pengertian HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Hak asasi manusia meliputi bidang kehidupan, misalnya hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, di hadapan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak-hak dimiliki oleh individu lain maupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara adalah yang secara hukum memiliki hubungan tetap dengan suatu negara. Hubungan tersebut memberikan hak sekaligus kewajiban kepada seseorang terhadap negaranya. Di Indonesia, ketentuan mengenai warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, seseorang memiliki berbagai hak, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Di samping hak, warga negara juga memiliki kewajiban, misalnya menaati hukum, menghormati hak orang lain, membayar pajak ketentuan, menjaga persatuan bangsa, serta ikut dalam upaya pembelaan negara apabila diperlukan. Dengan demikian, status sebagai warga negara tidak hanya memberikan berbagai hak, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab terhadap negara. Yang ketiga, ada penduduk negara. Selain warga negara, terdapat pula istilah penduduk negara. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk tidak selalu merupakan warga negara. Penduduk terdiri atas dua kelompok, yaitu warga negara dan orang asing yang memiliki izin secara sah di negara tersebut. Sebagai contoh, seseorang warga negara asing yang bekerja atau belajar di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai penduduk Indonesia, tetapi bukan warga negara Indonesia. Sebaliknya, seluruh warga Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk apabila bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Perbedaan utama antara warga negara dan penduduk terletak pada status hukumnya. Warga negara memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara, sedangkan penduduk hanya menunjukkan keberadaan seseorang yang tinggal di wilayah negara tersebut, tanpa harus memiliki status kewarganegaraan negara itu. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dalam kehidupan bernegara. Hak asasi manusia berlaku bagi setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing yang berada di suatu negara. Negara berkewajiban melindungi hak tersebut tanpa melakukan diskriminasi. Sementara itu, warga negara memperoleh hak-hak tambahan yang tidak selalu dimiliki oleh orang asing. Misalnya, untuk memilih dalam pemilihan umum atau hak untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban yang lebih luas terhadap negaranya, seperti ikut serta dalam membela negara dan menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara harus mampu menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan demokratis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia melalui Bab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat berbagai hak dasar warga negara dan setiap orang. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia seperti Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Keberadaan lembaga ini bertujuan mendorong penghormatan, perlindungan, penegakan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang manusia, sejak lahir dan wajib dihormati oleh semua pihak.
Warga negara adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan suatu negara sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota negara. Sementara itu, penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah suatu negara, baik warga negara maupun warga negara asing. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seluruh penduduknya sekaligus menjamin hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara hak asasi manusia, warga negara dan penduduk negara, kita dapat menjadi warga negara yang lebih sadar akan hak kewajiban serta pentingnya menghormati hak orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.